Hai, nama saya Rama. Oke, saat ini saya ada di Tekira. Tekira ini berada di Blok M 9 nomor 28. Tekira ini berdiri sejak tahun 2025. Oke, bisa kita lihat. Tekira ini mulai beroperasi jam 7 malam sampai jam setengah 2 pagi. Mau tahu lebih lanjut? Oke, kita cek ke dalam yuk. Hai, saya Indra. Tekira merupakan Japanese Mexican tequila bar. Layaknya sebuah bar, Tekira menawarkan dua ambience yang berbeda. Pada jam-jam awal, Tekira dapat dimanfaatkan untuk bersantai bagi orang yang pulang bekerja. Dan pada malam harinya, terdapat disco ball dan juga DJ untuk ambience yang jauh berbeda. Nama saya Iyo, kelompok 19 Immersion. Melihat Tekira dan makanannya itu adalah gabungan dari Mexican dan Japanese. Dan juga minuman koktailnya yang banyak base-nya itu tequila. Hai, saya Vivit Savitri. Kami di sini akan menggali lebih dalam permasalahan yang ada di Tekira. Bersama ini kita akan berbicara dengan owner dari Tekila, Mas Bagus. Thank you waktunya Mas Bagus. Siap, Mas. Ya, kita dari kelompok 19 nih Mas di MBUGM. Kita pengen tanya-tanya lebih dalam nih tentang Tekira, ya kan. Tadi kita udah lihat secara sekilas terkait dengan permasalahan Tekira. Mungkin nanti dari Mas Bagus bisa ceritakan nih, Ya. Kira-kira apa aja permasalahan Tekira yang bisa kita bantu nih untuk kedepannya. Masa yang kita punya sekarang tuh lebih ke market age-nya, karena kita targeting di awal sama sekarang kan beda ya. Market yang kita target di awal lebih ke anak muda sih tetap, tapi agak more mature, tapi ternyata market yang terjadi sekarang Gen Z ya. Rata-rata age-nya dari let's say 21 sampai 25 doang, nggak ada yang 25 above, dan kita harus change our plan lah untuk itu. Masalah yang kedua yang kita punya lebih ke weekdays, karena weekdays itu kita di sini Blok M-nya rame, tapi kita having problem untuk penetrate market untuk datang ke sini menjadi loyalist di weekdays. Padahal sebenarnya surrounding ada kantor banyak, tapi banyak yang kita nggak bisa grab dari situ. Dan untuk masalah ketiga mungkin lebih ke brand positioning kita. Kita kan sebenarnya tequila bar, tapi kita juga banyak orang komen di sini kita tuh chill, tapi ternyata technically kita main generator revenue-nya tuh ada di party scene-nya. Itu sih yang menjadi masalah kita, mungkin kurang lebih 3 itu sana. Hai, saya Vino. Saat ini kami sudah menemukan 3 problem utama yang dialami oleh bar Tekira. Yang pertama adalah brand positioning yang belum firm dari Tekira. Yang kedua adalah age grouping yang belum terfokus. Yang ketiga adalah belum terbentuknya traffic di weekdays yang stabil. Oke, jadi sebenarnya Mas Bagus, kalau di program immersion ini kan kita masuk as fresh eyes untuk ngasih inputs nih. Jadi kita akan ngasih beberapa solusi, hopefully ini bisa menopang dan menambah keberlanjutan dan keberlangsungan dari Tekira. Yes. Mungkin itu aja untuk interviewnya. Thank you Mas Bagus. Terima kasih. Blok M hari ini bukan sekedar kawasan nongkrong. Ini battlefield, hiburan malam di Jakarta. Dalam immersion ini, kelompok 19 melihat bagaimana Tekira bisa menang di pasar yang sangat kompetitif. Dari analisa eksternal, lebih tepatnya 5 Force, yang pertama, ancaman pendatang baru itu tinggi, di mana Blok M adalah hotspot. Tempat viral bisa cepat bermunculan. Yang kedua, substitusi juga tinggi. Orang bisa memilih coffee shop, live music, karaoke, bahkan mungkin minum di rumah. Untuk yang ketiga, daya tawar pelanggan sedang ke tinggi. Switching cost rendah, bar hopping itu mudah. Review digital bisa mengangkat atau menjatuhkan reputasi, sehingga konsistensi servis jadi kunci. Untuk berikutnya yang keempat, pemasok juga punya daya tawar. Distributornya terbatas, produk impor sensitif akan kurs, dan talent seperti bartender atau DJ semakin mahal setiap waktu. Saya kira perlu multi supplier dan kontrol biaya lewat menu engineering.
Untuk yang terakhir, yang kelima, rivalitas kompetitor. Yang kami analisis sangat tinggi. Banyak venue bersaing di konsep, event, DJ, promo, dan konten digital. Diferensiasinya cukup cepat dan cepat usang kalau tidak terus diperbarui. Untuk analisa kita internal, kita melakukan analisa VRIO, yaitu Valuable, Rarity, Inimitable, dan Organization. Yang pertama, untuk Valuable, kita menganalisa bahwa Tequila ini memiliki konsep yang unik, yaitu konsep Japanese Mexican Tequila Bar. Yang kedua, lokasinya di Blok M memiliki advantage atau keuntungan dengan kawasan Blok M terkenal dengan kawasan nightlife dan lifestyle. Untuk ambience, Tequila juga memiliki ambience yang valuable dengan memiliki experience driven ambience. Jadi ambience-nya tidak hanya sekedar minuman saja, tapi bisa menikmati ambience yang unik, yaitu Japanese dan Mexican. Yang terakhir adalah tentunya menu-menu di Tequila memiliki affordable premium pricing. Inilah yang menyebabkan Tequila memiliki nilai valuable bagi customer. Yang kedua adalah rarity atau kelangkaan. Konsep Japanese Mexico Tequila Bar ini sangat jarang di Blok M. Namun, kelangkaan ini hanya bersifat temporal atau sementara saja. Apabila tidak dilakukan perbaikan terus-menerus, maka kompetitor bisa meniru dari konsep bar dari Tequila. Yang ketiga adalah inimitable atau tidak dapat ditiru. Yang sulit ditiru dari Tequila adalah storytelling konsep budaya yang otentik. Yang keempat, yang sulit ditiru adalah community dan loyal customer. Yang keempat, dari sisi organize, jadi Tequila ini terorganisasi dan sangat mudah sekali untuk mengeksekusinya karena merupakan masih perusahaan yang mungkin cukup belum terlalu besar ya, sehingga sangat fleksibel. Service dan produknya juga relatif konsisten. Namun, organisasi ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah positioningnya yang belum firm dari Tequila. Yang kedua adalah digital storytellingnya yang belum maksimal. Yang terakhir adalah event yang masih sporadis. Belum secara memiliki signature atau memiliki keunggulan bagi Tequila sendiri. Di bagian ini saya akan membahas SWOT Tequila sebagai rangkuman dari analisis internal dan eksternal sebelumnya, mulai dari founders interview, competitor mapping, hingga kondisi pasar Blok M. Tequila memiliki konsep unik, Japanese Mexican Tequila Bar, didukung oleh variasi tequila yang kuat dan lokasi strategis di Blok M. Selain itu, ambience Tequila cukup fleksibel dan harga berada di affordable premium range. Secara keseluruhan, SWOT ini menunjukkan bahwa Tequila berada di pasar dengan tekanan tinggi, sehingga strategi ke depan harus berfokus pada konsistensi positioning dan eksekusi experience. Konsep unik saja tidak cukup. Yang krusial adalah bagaimana Tequila menyampaikan dan menjalankannya secara konsisten untuk mengurangi substitusi dan ketergantungan walk-in. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Pestel. Secara politik, regulasi hiburan malam, jam operasional, dan pembatasan musiman seperti bulan Ramadan yang akan datang, ini bisa menekan traffic. Dari sisi ekonomi, permintaan on-trade pulih, tapi cost pressure-nya akan tinggi. Ini dipengaruhi oleh cukai, pajak, dan kurs untuk produk-produk impor. Secara sosial, target utama profesional muda yang semakin experience seeking, di mana tren health conscious juga naik, namun sensitivitas budaya dan agama menuntut komunikasi yang tepat dalam periode-periode tertentu. Teknologi membuat discovery jadi digital first, misalnya Instagram, TikTok, dan Google Review sangat menentukan pilihan. Data sederhana dari insight konten, penjualan, dan reservasi bisa dipakai untuk optimasi program dan promo. Untuk faktor lingkungan, arah kebijakan kota sangat mendorong pengurangan plastik sekali pakai. Pengelolaan botol kaca dan sisa makanan bisa menjadi KPI efisiensi sekaligus reputasi. Resiko cuaca ekstrim juga dapat mengganggu traffic sehingga perlu adanya rencana mitigasi. Demikian.
Atas hasil analisa dari kelompok Immersion 19 menghasilkan kepada manajemen Tekira untuk melakukan beberapa keputusan strategis. Di antaranya adalah menu streamlining, co-opetition strategy, Gen Z-minded marketing, dan membership trials. Pada menu streamlining, telah ditemukan bahwa dari analisa kelompok grup Immersion 19, menu-menu spirits dan alkohol sebagai revenue driver utama Tekira itu perlu dilakukan streamlining guna terserap pada pasar di Blok M. Hasil ini menyebabkan dari menu awal yang terdapat 67 spirits itu telah mereka minimalisir menjadi sekitar 28. Kedua adalah co-opetition strategy. Telah direncanakan bahwa Tekira akan melakukan collaboration dengan Fragrant dan Ace of Clubs untuk melakukan event block party. Dan juga telah terjadi kerjasama antara Tekira dan Lucy Beer Mart untuk penjualan makanan. Gen Z-minded marketing, dari semenjak kami datang untuk menganalisa Tekira, kami merekomendasikan untuk dilakukan pemfokusan terhadap market share Gen Z. Dan di saat ini mereka sudah meng-hire 5 tenaga PR yang umurnya Gen Z dan melakukan konten-konten sosial media yang lebih terfokus pada konten Gen Z. Dan terakhir adalah membership trials, di mana Tekira ini sudah memiliki ERP system yang digitize, yaitu ESB, dan juga telah dilakukan analisa awal untuk melakukan membership kepada database untuk menciptakan loyal customer yang lebih baik dan retention program yang lebih bagus. Halo, aku Bagus dari Tekira. Mau kasih testimoni buat grup 19 Immersion. Udah helpful banget sama Tekira, udah banyak banget bikin kita punya insight-insight baru buat bisnis kita di Tekira. Aku pribadi paling seneng dengan banyak banget decision yang kita tanya ya ke grup 19, dimana kita udah sekarang kerjasama dengan LBM di sebelah. Kita juga sudah hire new marketing team yang it's very strategical for us because memang di area Blok M ini kita butuh banget involvement dari tim marketing yang let's say agak sedikit lebih banyak ya, karena kita perlu introduce di area juga buat market Jakarta, dan itu something yang grup 19 Immersion udah kasih banyak buat Tekira. Satu lagi juga yang perlu aku highlight dari grup 19 Immersion adalah mereka bantu kita untuk streamlining our menu. Jadi karena awalnya kita buka, kita being mungkin idealistik ya dengan stocking banyak banget menu, SKU kita banyak, dan sekarang kita streamline semua itu menjadi lebih simple, menjadi lebih sesuai dan lebih targeted aja market-market kita, dan itu kita udah jalanin ini mungkin around a month, dan it's very helpful buat operational kita. Thank you banget buat grup 19 Immersion, semoga sukses terus, dan semoga setelah ini semua selesai menjadikan Tekira sebagai tempat hangoutnya pasti. Thank you.